Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifatul Fikayatila dari kelas 12 MIPA 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang pembelahan sel meiosis. Seperti apa penjelasannya? Simak terus ya teman-teman. Pembelahan sel meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin gamet dan ditandai juga melalui 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel enakan yang bersifat haploid atau simbolnya N dan berbeda dengan induknya. Di mana pembelahan meiosis juga bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2, masing-masing dengan tahapan yaitu profase, metafase, anafase, dan telafase. Kita masuk pada tahap meiosis 1, di mana meiosis 1 ini merupakan tahapan produksi kromosom yang tentunya juga dimulai dari tahap awal berupa tahap profase. Bedanya dengan pembelahan sel secara mitosis, pada pembelahan sel secara meiosis ini, tahapan profase satunya yang merupakan tahapan fase pertama dibagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu diantaranya ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Berikut ini ringkasan mengenai setiap tahapan dari profase tersebut. Pertama, ada tahapan leptoten, di mana pada tahapan ini ditandai dengan kromatin memadat, membentuk kromosom. Kemudian tahap yang kedua yaitu zigoten, di mana kromosom homolog saling berdekatan dan menempel, atau istilah biologinya sinopsis. Kemudian sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Setelah tahap zigoten ada namanya tahap pakiten. Nah, di tahap ini ditandai dengan kromosom homolog saling menempel dan membentuk struktur tetrad atau bipolen dan mengganda. Kemudian terjadi yang namanya pindah silang atau crossing over gen pada kromosom homolog di kiasma. Kiasma ini itu bagian dalam 2 kromosom yang saling menempel. Pindah silang menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru. Kemudian setelah tahap pakiten terjadi tahap diploten, di mana ditandai dengan pindah silang telah selesai dan kromosom homolog menjauh. Namun masih ada kiasma inti sel mulai menghilang. Nah, kemudian setelah itu terjadi yang namanya diakinesis, yaitu ditandai dengan kromosom homolog sudah berpisah, inti sel telah menghilang. Jadi, ini untuk hasil akhir dari profase 1. Nah, setelah profase 1, tahap utama dari pembelahan sel secara meiosis selanjutnya adalah tahap metafase 1. Di mana tahap ini ditandai dengan 2 hal penting untuk kita ketahui. Yang pertama yaitu kromosom homolog saling berhadapan pada bagian ekuator. Dan yang kedua, sentriol lalu menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan setiap kromosom homolog. Makanya gambarnya di mana setiap kromosom itu berjejer atau ibaratnya berada pada lempeng ekuator, yaitu ada di tengah. Kemudian setelah tahapan metafase 1, selanjutnya ada tahapan utama berupa anafase 1, di mana ditandai dengan terjadinya reduksi kromosom dan kromosom homolog ditarik oleh benang spindel menuju bagian kutub masing-masing.
Tahap yang berikutnya adalah telafase 1, di mana terdapat 3 hal penting untuk kita perhatikan, yaitu yang pertama, inti sel mulai terbentuk. Kemudian yang kedua, sentriol kembali menjadi sentromer. Dan yang ketiga yaitu sitokinesis atau peristiwa pembelahan sel tahap akhir atau peristiwa menuju pemisahan untuk menjadi dua anakan sel. Nah, setelah melalui tahap-tahap utama dari meiosis 1 ini, maka didapatkan hasil akhir dari meiosis 1 ini berupa menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom haploid atau N, karena terjadi proses reduksi kromosom. Nah, setelah itu ada yang namanya inkarkinesis, yang merupakan jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2. Selanjutnya, kita masuk pada tahap meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini merupakan tahap terbanyakan sel anakan, dan tahapannya sama seperti pembelahan mitosis, yang mana tahapan ini kembali dimulai dari tahap profase, sehingga juga dapat disebut sebagai profase 2. Maka tahapan ini itu akan ditandai dengan beberapa peristiwa, sebagai yang pertama yaitu kromatin memadat, kemudian membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. Dan yang kedua, sentrosom membelah menjadi dua sentriol, kemudian menuju kutub. Dan yang ketiga, inti sel mulai menghilang. Lanjut pada tahap metafase 2, di mana ditandai dengan beberapa peristiwa seperti kromatid berjejer di ekuator. 2. Sentriol menjulurkan benang-benang spindel yang berikatan dengan setiap kromatid. Lanjut pada tahap anafase 2, di mana ditandai dengan beberapa peristiwa seperti karyokinesis atau pembelahan inti, kromatid dan sentromernya, pembelahan menjadi kromosom, dan yang kedua, kromosom kemudian ditarik oleh benang spindel. Kemudian kita masuk pada tahap telafase 2, di mana ditandai dengan beberapa peristiwa seperti 1. Inti sel mulai terbentuk kembali. 2. Sentriol kembali menjadi sentromer. Dan yang ketiga, sitokinesis atau pembelahan sel atau pemisahan sel yang menjadi anak sel seperti yang terjadi pada telafase 1. Nah, maka hasil akhir dari meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid dengan simbol N. Nah, jika teman-teman masih sedikit bingung gambaran urutan tadi, ya berikut ini adalah rentetan dari tahapan pembelahan sel secara meiosis, ya mulai dari tahap awal hingga akhir, di mana kita ketahui dari gambar bahwa profase 1 yang di awalnya beberapa tahap, ya ada 5 tahap, kemudian beranjak dari metafase 1, anafase 1, telafase 1, dan kemudian menghasilkan sel anak awal yang juga bersimbol N. Kemudian dua sel anakan tadi dilanjutkan setelah interkinesis pada tahap meiosis 2, yang juga diawali dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, telafase 2. Kemudian terjadi yang namanya sitokinesis dan menghasilkan sel anak akhir yang haploid yang berjumlah 4. Nah, ini rentetan gambarnya teman-teman, bisa diperhatikan.
Nah, teman-teman, untuk pembelahan mengenai tahapan pembelahan sel secara meiosis cukup sampai di sini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua ya.